Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para pihak yang hadir dalam proses mediasi hari ini, baik para pihak pemohon maupun pihak termohon, beserta para kuasa hukum yang dapat hadir mendampingi. Perkenalkan, nama saya Humaidillah Irfan selaku mediator yang ditunjuk oleh pengadilan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa ini melalui jalur mediasi. Sebelum kita mulai proses mediasi, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan para pihak untuk mengikuti proses ini dengan itikat baik. Perlu saya sampaikan bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi merupakan tahapan yang wajib ditempuh sebelum perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Tujuan utama mediasi bukan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan untuk membantu para pihak menemukan solusi yang dapat diterima bersama berdasarkan kepentingan, kebutuhan, dan hak masing-masing pihak. Dalam menjalankan tugas sebagai mediator, saya tidak bertindak sebagai hakim yang akan memutus perkara. Saya juga tidak memiliki kewenangan untuk memihak kepada salah satu pihak atau menentukan benar dan salah. Tugas saya adalah membantu para pihak membangun komunikasi yang baik, menggali pokok permasalahan yang sebenarnya, serta memfasilitasi terciptanya kesepakatan yang adil dan dapat dilaksanakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan bahwa selama proses mediasi berlangsung, saya akan bersikap netral, independen, dan tidak memihak kepada siapapun. Semua pihak akan memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, menjelaskan kepentingannya, serta memberikan tanggapan terhadap pendapat pihak lainnya. Sebelum memasuki pokok pembahasan, saya akan menjelaskan beberapa prinsip dasar yang harus dipahami dan disepakati bersama. Yang pertama, mediasi dilaksanakan berdasarkan atas sukarela dan itikat baik. Artinya, meskipun para pihak diwajibkan mengikuti proses mediasi, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesediaan masing-masing pihak untuk berdialog secara terbuka dan mencari jalan keluar yang terbaik. Kedua, seluruh mediasi bersifat rahasia. Segala keterangan, pengakuan, usulan maupun dokumen yang disampaikan selama mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan tanpa persetujuan para pihak. Kerahasiaan ini bertujuan agar para pihak dapat berbicara secara terbuka tanpa rasa khawatir. Ketiga, setiap pihak harus saling menghormati. Saya meminta agar selama proses berlangsung tidak ada yang memotong pembicaraan, menggunakan kata-kata yang menyinggung, mengintimidasi, atau menunjukkan sikap yang dapat mengganggu suasana mediasi. Apabila salah satu pihak sedang berbicara, pihak lainnya diminta mendengarkan terlebih dahulu dan akan diberikan kesempatan untuk menanggapi setelahnya. Keempat, fokus mediasi adalah mencari solusi. Oleh karena itu, saya berharap para pihak tidak hanya mengulang peristiwa-peristiwa masa lalu yang menimbulkan konflik, tetapi juga mulai berpikir langkah terbaik yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada saat ini. Saudara-saudara sekalian, perkara yang sedang kita mediasi berkaitan dengan sengketa yang timbul setelah berakhirnya perkawinan antara saudari Dina dan saudari Rudi. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam berkas perkara, setelah perceraian diputus oleh pengadilan negeri, muncul perselisihan mengenai hak perwalian anak perempuan para pihak yang saat ini telah dewasa dan akan melangsungkan pernikahan. Di satu sisi, saudara Rudi mengajukan permohonan agar dirinya tetap sebagai wali bagi anak tersebut. Di sisi lain, terdapat keberatan karena anak yang akan menikah beragama Islam dan terdapat ketentuan hukum Islam yang mensyaratkan bahwa wali nikah harus seorang muslim. Perbedaan pandangan inilah yang menjadi pokok sengketa yang perlu dicari jalan keluarnya. Saya memahami bahwa perkara ini bukan hanya menyangkut aspek hukum semata, tetapi juga menyangkut hubungan kekeluargaan, keyakinan agama, masa depan anak, serta perasaan masing-masing pihak sebagai orang tua. Oleh karena itu, saya berharap para pihak dapat memandang permasalahan ini secara bijaksana dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan. Perlu diingat bahwa tujuan utama kita hari ini adalah mencari kemungkinan penyelesaian yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
Kesepakatan yang akhir dan hasil musyawarah biasanya akan lebih mudah diterima dan dilaksanakan dibandingkan dengan putusan yang sepenuhnya ditentukan oleh pengadilan. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pandangannya secara bergantian. Saya meminta agar ketika salah satu pihak berbicara, pihak lainnya dapat mendengarkan dengan tenang dan mencatat hal-hal yang ingin ditanggapi. Setelah kedua pihak selesai menyampaikan pendapatnya, kita akan bersama-sama mengidentifikasi pokok masalah dan membahas berbagai alternatif penyelesaian yang memungkinkan. Apakah para pihak memahami penyelesaian yang telah saya sampaikan dan bersedia mengikuti proses mediasi ini dengan itikat baik? Baiklah, apabila para pihak telah memahami dan menyetujuinya, maka mediasi akan kita mulai. Pertama-tama, saya persilahkan kepada pihak pemohon menyampaikan pokok permohonan harapannya dalam perkara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.